Hey tuan, podcast session, welcome. Yes, hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh co-host saya, Ari Januar. Oke, halo, saya Ari Januar. Ya, hari ini kami suatu kebanggaan bisa mempodcast Ketum SPK yang menyempatkan waktu beliau hadir di TV3 Palembang. Pak Edi, itu yang. Hai, halo, selamat siang. Oke, dan selanjutnya dari Pak Jaka yang misioner dari perusahaan PTKI sekaligus pengurus dan juga pernah menjadi OSPK pada zaman. Selamat sore, selamat siang. Dan yang ini baru BPD Balai Salahat yang diwakili oleh saudara kita. Selamat sore, saya dari Lahat. Nama saya Kasihan, Aku Ketua di Salahat. Oke, nah ini kesempatan ini kita berbincang terkait Serikat Pekerja Kereta Api. Nah, boleh Pak Edi cerita sedikit mulai dari sejarah ataupun dari awal. Boleh silakan, Pak. Oke, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita santai, kita bicara jasmani sejarah Serikat Pekerja Kereta Api. Serikat Pekerja Kereta Api ada dan hadir ketika dibutuhkan pada masanya. Setiap zaman, setiap periode SPK hadir. Bahkan sejak sebelum Indonesia eksis atau merdeka. SPKA sesungguhnya dan sebenarnya kecuali didirikan tahun 08 tanggal 14 itu Serikat Pekerja Tram dan kereta api didirikan di Semarang. Sejarahnya memang kereta api didirikan pertama kali di Indonesia itu pada zaman Hindia Belanda tahun 1867 ya. Itu rel pertama memang di daerah sekitar Semarang yang didirikan digunakan untuk tugas penugasan pemerintah Hindia Belanda untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan rempah-rempah dari Nusantara diangkut ke pelabuhan lalu dibawa ke negerinya di Eropa. Dan waktu itu harga rempah-rempah, harga perkebunan, harga sebuah daun yang namanya stimatigo itu benar-benar harga emas. Ya. Jadi investasi di bidang pengangkutan waktu itu memang sangat layak dan dibutuhkan karena mengangkut itu butuh transportasi yang pada waktu itu massal dan didirikanlah kereta api dengan sekali ngangkut lebih dari 100 atau 200 ton. Padahal karena truk atau angkutan pedati itu sangat kecil, paling ngangkut tidak ada sampai 1 ton. Ketika ada angkutan massal kereta api didirikan. Seiring dengan itu tentu yang mendirikan kereta api kan butuh tenaga. Dan tenaganya masih Rodi dan Romusa, tidak pernah digaji secara standar aturan normatif. Ya sekenanya perusahaan Belanda waktu itu ada 6, swasta 1, perusahaan nasionalnya punya pemerintah Belanda 1. Jadi tidak ada aturan mengenai jam kerja, tidak ada aturan masalah pengajian, dan tidak ada aturan yang bersifat memberikan cuti atau refreshing atau liburan, nggak ada. Kata Pak Lama ya. Kemudian pekerja Rodi Romusa itu yang kerja paksa itu eyang-eyang atau kakek-kakek atau mama-mama dulu kita. Pada waktu 1908 setelah berjalan 30 tahun tanpa ada serikat pekerja atau serikat buruh, pertama kali serikat pekerja di perusahaan Hindia Belanda didirikan ya tahun 08 14 November karena desakan dan momentumnya kebangkitan nasional yang diawali dari para founding father kita, mulai dari Kostok Raminoto sampai dengan Agus Salim yang belajar di Jalan Penelis Surabaya, dididik di Kostok Raminoto. Dari semua suku kan, dari Padang, dari Sumatera, dari Jawa, itu termasuk beraliran mazhab beda-beda. Ada yang nasionalisme, ada yang Muslim, dan ada yang sosialis. Yang Muslim diwakili Kahar Muzakar, Kartosuwiryo, yang nasionalis Soekarno. Setelah dididik 08 itu dia pindah ke Semarang. Perusahaan Belanda sedang bertempur dengan pekerjanya. Makanya diawali dari situ, yang sosialis dan komunis itu memang sejarahnya Bolshevis. Sejarahnya itu kaum proletar melawan kaum bangsa
raja terakhir di Rusia itu berhasil digulingkan oleh kekuatan proletar dan kekuatan buruh zamannya Marxis dan zamannya Stalin. Nah, di situ serikat pekerja dijadikan contoh di Rusia, dijadikan contoh oleh Snevert dan Semangun untuk melawan penjajahan terhadap kaum proletar dan buruh sebagai manusiawi, diperlakukan sebagai hewan yang tidak punya hak politik, tidak punya hak menyampaikan pendapat, punya hak untuk ngomong saja tidak. Serikat buruh Papua belum ada. Itu kesadaran dan kebangkitan nasional sesungguhnya bukan 20 Mei saja, tetapi kebangkitan buruh mengawali jumlah populasi paling besar di Hindia Belanda waktu itu. Kalau kebangkitan nasional 20 Mei itu hanya para pelajar, tapi buruh punya kekuatan jutaan. Sesungguhnya pada saat didirikan Serikat Buruh Kereta. Oke, siapa? Sejarahnya itu. Oke, sebelumnya itu kita cut dulu Pak soal azan. Nanti kita sambung lagi buat teman-teman sekalian. Kalau nanti kita akan lanjut setelah azan kita lanjut lagi. Oke. Oke, teman-teman sekalian kita lanjut lagi. Tadi berhubung azan kita cut sebentar. Kita azankan dulu. Tadi dibahas oleh Pak Ketum itu dulu itu SBS Pak Ketum ya. Berarti sebelum Serikat Pekerja itu ada SBI dulu pertama kali. Serikat Buruh. Serikat Buruh kita api. Oke. Lanjut tadi Pak. Ya, kebangkitan nasional itu diawali kebangkitan buruh tahun 14 November 08. Ya. Buruh setelah didirikan memobilisasi semua pribumi pekerja, pribumi buruh, dan juga mendirikan serikat buruh di semua usaha-usaha, bukan hanya di kereta, tapi sebagai perintis serikat buruh. Mobilisasi dari 08 sampai tahun 21. 3 tuntutan yang selalu disampaikan kepada penjajah pemerintah Hindia Belanda. 1, jam kerja tidak melebihi 40 jam kerja seminggu. 2, upah minimum diberikan, kebutuhan sangat dasar. Yang ketiga, itu hak cuti yang harus wajib diberikan. Karena standar normatif yang sudah diperjuangkan oleh buruh internasional 1889 di Chicago. 3 hal itu. Tujuannya buruh kereta api pun menggalang seluruh buruh itu fokusnya perjuangan pada 3 hal. Dan tahun 21 berhasil meluluh lantakan perusahaan Belanda hingga banyak yang bangkrut. Karena apa? Pemogokan nasional masif dan berbulan-bulan menghentikan ekonomi Hindia Belanda. Tidak lain tidak bukan gerakan politis, gerakan aktif massal itu berhasil meluluh lantakan ekonomi dan membangkrutkan perusahaan-perusahaan. Dan tidak ada pilihan lain. 3 tuntutan akhirnya dipenuhi dan berhasil perjuangan buruh yang dirintis Serikat Buruh Kereta. Maka itu dibuat tanggal semua diberikan nasional. Nah, itu tahun 21 itu menjadi momentum buruh pekerja bangkit dan mulai ke arah memerdekakan Indonesia secara gerakan politis yang dimanfaatkan oleh partai nasionalis dan lain mendekati tahun 45. Jadi teman-teman sekalian, buruh pekerja kereta api bukan hanya merintis di internal perusahaan saja, sudah pada gennya, sudah pada spiritnya, dan sudah pada panutan untuk pejuang-pejuang yang lain. Memang kita adalah keturunan orang-orang yang patriot untuk memperjuangkan sesuatu yang seharusnya yang orang lain tidak berani, tapi buruh pekerja kereta api selalu berani mengambil risiko untuk memperjuangkan hal yang seharusnya didapatkan oleh rakyat pekerja pada umumnya. Dan bahkan kita percepat waktu setelah tahun 21, momentum yang paling bagus adalah memerdekakan Indonesia. Ada bagian buruh yang menculik Bung Karno secara halus ya, bukan menculik itu secara negatif. Bung Karno dengan para pemuda dan pekerja di Jalan Menteng 39 atau Menteng 45 itu berkumpul, Maun dan kawan-kawan mencoba meminta kekosongan setelah era perang PD kedua selesai, menang sekutu, lalu Jepang sudah menyerah total, tidak ada yang memimpin di Indonesia, menunggu kedatangan sekutu. Disitulah para pemuda dan pekerja kereta api bagiannya, yaitu Pak Semaun itu ngikut untuk meminta Bung Karno untuk memerdekakan 17 Agustus. Bung Karno menolak, tapi akhirnya secara baik-baik diminta untuk diskusi ke Mas Dengklok, dewasa halusnya menculik, besoknya bisa
proklamasi dihasilkan. Salah satu bagiannya adalah pekerja dan buruh. Lanjut dari itu sejarah setelah proklamasi yang paling penting pada saat itu, bahkan kereta api langsung didirikan 28 September 45. BUMN tidak ada yang berani karena BUMN itu waktu itu perusahaan-perusahaan Belanda. Perintah proklamasi harus segera masuk menjadi bagian dari negara RI kan. Ya. Tapi tidak ada yang berani, yang memimpinnya orang-orang Londo, terutama perkebunan itu kan pimpinan perkebunannya orang Belanda semua. Ya. Lalu perusahaan-perusahaan pelabuhan dan perusahaan itu juga sama, semua pemimpinnya orang Londo. Yang satu-satunya perusahaan BUMN yang berhasil menasionalisasi paling duluan 28 September setelah pasca proklamasi adalah kereta api DKRI. Yang dirintisnya apa? Para pekerja ngambil handle lokomotif, ngambil kunci-kunci depo, ngambil kunci stasiun, dikumpulkan. Orang penjajah kerja pemimpin kereta api orang luar disuruh keluar, semua diambil kuncinya, datang ke Bandung 28 September di kantor pusat sekarang, menyerahkan kunci-kunci adalah kaum elit, para pekerja yang berani mengusir penjajah dan menyerahkan kunci itu kepada dirut pertama kali PLT, namanya Pak Wahyu Sumadilaga. Disitulah sejarahnya. Baik. Jadi yang membangun, merintis dan merebut kereta api dari penjajah, mendirikan kereta api pertama kali siapa? Kaum elit kereta api, pekerja kereta api, bukan kaum elit yang mendirikan kereta api, tetapi adalah Serikat Buruh dan Angkatan Muda Kereta Api. Itu sejarah. Dan yang paling penting lagi buat negara itu apa? Berjalan waktu setelah didirikan DKRI, ini momentum yang paling besar. Perusahaan kereta api setelah ditunjuk PLT-nya oleh para kaum elit tadi, namanya Pak Wahyu Sumadilaga, 1 Januari itu ditunjuklah dirut definitif DKA atau PT Kereta Api, yaitu Insinyur Haji Juanda. Ditunjuk sebagai Menteri Transportasi, Menteri Perhubungan sekaligus menjadi dirut kereta api. Itulah kenapa di Dago ada jalan besar Insinyur Haji Juanda. Kenapa di Pusdiklat Laswi kita ada patung, dan memang Pusdiklatnya namanya adalah Insinyur Haji Juanda. Dirut pertama kali pada masa kemerdekaan dan satu-satunya BUMN yang menasionalisasi. Pada era beliau ya, tanggal 4 Januari, 3 hari baru diangkat, itu gonjang-ganjing. Sekutu datang di semua pelabuhan Jawa, mulai Probolinggo, Surabaya, Semarang, Jakarta, kecuali Jogja yang tidak dikuasai. Semua pemimpin-pemimpin mau diasingkan dan dipindahkan ke Suriname, termasuk kabinet pembangunan lah ya, mulai dari Bung Karno, Hatta, sampai dengan menteri-menteri mau diangkut oleh kapal di sertifikat jam malam diberlakukan. Rembukanlah Bung Karno, rembukanlah dan dipanggil para pemuda pejuang dan Angkatan Muda Kereta Api, rembukan. Akhirnya timbul satu ide dari para pekerja, apalagi Angkatan Muda Kereta Api buat kereta api sudah bisa mendirikan KAI-nya. Sekarang adalah tugas sangat penting dan idenya sangat brilian, yaitu menyusun SFKLB luar biasa dari Balai Samanggarai, menyusun KLB untuk ditugaskan menjemput pemimpin Republik dan kabinet di dekat rumah dinas Pegangsaan 56 tempat proklamasi. Istri, anak, dan keluarganya dan para pemimpin itu dikumpulkan di Pegangsaan 56 jam 6 sore, lalu KLB sesiang pagi sudah disiapkan mundur ke stasiun Pegangsaan antara Cikini dengan Gondang Dia. Itu lalu jam 6 itu mendekati maghrib, semuanya setelah gelap, hari tidak kelihatan oleh sekutu dan penjajah, mereka jalan ke stasiun Pegangsaan. Masuk ke seluruh SFKLB tersebut, lampu digelapkan, semuanya tiarap, mulai dari Bung Karno sampai dengan keluarga para pemimpin kami. Jam 7, jam 8 mendekati gelap sekali, berangkatlah. Dan rangkaian itu pasti semua pergerakan penumpang dan barang akan diperiksa di Tambun dan Bekasi, 2 pemeriksaan sekutu. Karena takutnya ada para pejuang yang akan bergerak pindah ke Yogyakarta atau Jawa Tengah yang memang bukan hasil KNB konferensi mereka, tidak boleh ada yang dikuasai oleh rakyat Indonesia kecuali Yogyakarta, karena Sultan mungkin. Akhirnya dengan diam, tanpa ada pemberitahuan, tanpa telek, tanpa WAM, tanpa apapun, bergeraklah rangkaian dianggap adalah kiriman rangkaian ke Cikampek. Bergerak dengan seluruh pejuang itu, AMKA dan dengan pemimpin kabinet
diperiksa di Tambun karena kuasa Allah ya di Bekasi. Ininya pandangannya sekutu tentara-tentara mereka tidak melihat bahwa di situ ada hanya para pejuang dan pemimpin. Lolos semua pemeriksaan berkat KLB tersebut, lolos dari Cikampek, Cirebon, semua lampu dimatikan, lampu dihidupkan, berucap alhamdulillah, dan di Yogyakarta subuh jam 5.06 dijemput KLB itu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan diumumkan oleh Bung Karno Republik ibu kotanya pindah di dari Batam. Jadi AMKA kerja kereta api menyelamatkan eksistensi NKRI, bukan hanya mendirikan KAI. Itu sejarah yang semua tercatat di arsip nasional, tercatat dalam buku sejarah dan tulisan tangan Bung Karno yang bagus itu. Mengucapkan kepada para pekerja Angkatan Muda Kereta Api adalah para militan pejuang yang cinta pada negaranya dan berhasil menyelamatkan NKRI. Itu tulisan tangan dan ada sejarah. Itu perjuangan dan kita harus bangga menjadi bagian pengurus serikat. Sampai kapanpun, sampai sekarang kita adalah gen dan punya kromosom eyang-eyang yang mendirikan kereta api, mendirikan negara. Itu sejarahnya. Itu era sejarah yang heritage, yang kebanggaan diulangi ketika zaman Orde Baru, militeristik dan juga otoriter didirikan reformasi. Dalam reformasi itu salah satu yang dihasilkan adalah kebebasan berserikat dan berkumpul. Maka berdirilah serikat pekerja yang terbenam oleh Korpri, mendirikan dengan SPKA baru 28 tanggal 13 September 1999. Itu era tapi SPKA yang baru. Di situ mulai perjuangan lagi karena punya gen yang bagus. Ini selalu punya momentum sejarah sampai kita tahun 2004-2006 tokoh pelaku sejarahnya adalah Pak Jaka bisa menguasai istana Pak SBY dan Pak Yusuf Kala diminta tanda tangan PP 64 sehingga pensiunan kereta api secara aman, XPNS, XPRUM dan PSP. Kalau nggak ada sejarah itu tidak akan ada jaminan pensiun sampai menguasai istana. Di situ karena apa SPKA baru juga berhasil karena memang punya cikal bakal gennya yang harum dan punya letak sejarah yang sangat panjang. Jadi Pak, itu sejarah dari sejarah dari senior kita Pak. Pelaku sejarah Pak. Jadi memang darah militan kita tuh memang udah mewaris Pak ya berarti. Ya. Keren ini Pak. Dari sebuah perjuangan dari dulu udah diperjuangkan dan sekarang terbitlah SPKA yang sampai sekarang. Yang mana kalau pertama kali tadi kalau bilang Pak Jaka yang visioner pertama kali ya Pak ya. SPKA-nya. Nah, boleh sih Pak Jaka cerita sedikit terkait Pak Jaka zaman dahulu. Seperti kan kita. Baik, terima kasih Pak Tun dan Pak teman-teman rekan yang hadir. Di zaman SPK kami, artinya sejak tahun 99 ya, 99 memang yang lebih cenderung berjuang, terutama teman-teman dari kantor pusat ya. 99 Pak ya? Ya. Masih SD berarti kita. Saya belum lahir Pak. September 99, era serikat pekerja yang baru ya yang untuk BUMN. Nah itu Sudarmo Ramadan dulu yang paling terkenal, kemudian Pak Amin Abdurrahman, ada Pak Iwan, ada Pak Mahda Subak, semua berkecimpung di kantor pusat. Nah kami selaku DPD atau yang bergerak di daerah itu sifatnya kami mensupport bahwa daerah pun harus mengerti dan paham apa yang terjadi di suatu perusahaan. Jadi bahwa perusahaan itu ketika pegawai merasakan bahwa perusahaan itu milik manajemen, kami berpikir lain. Pada saat itu kami masih muda, kami berpikir bahwa perusahaan ini juga tempat kami hidup, sawah ladang kami, dan kami juga ada investasi di situ, walaupun bentuk investasinya tenaga ya. Nah disitulah kami merasakan bahwa perusahaan ini harus hidup selamanya. Jadi kami turut berjuang dan memahami apa-apa yang terjadi di perusahaan. Yang terjadi puncaknya ketika pensiun pegawai itu dinyatakan tidak jelas.
kami sudah terutama pegawai negeri waktu itu dinyatakan bahwa uang pensiun kami tidak jelas keberadaannya, apa itu dari suatu kebijakan dari manajemen atau apa. Nah, kemudian timbullah kesepakatan dari suara-suara dari seluruh yang dimulai dari kantor pusat, didukung oleh seluruh daerah baik itu Jawa dan Sumatera, DPD dari Daop dan Divre ya di Sumatera. Kami bergabung menyatakan bahwa kami juga prihatin dan kondisi yang saat itu terjadi. Jadi kami mendukung program kantor pusat untuk melakukan demo massal. Kami berangkat dari sini 2 bis itu pun dengan modal sendiri ya, dari iuran dari sukarela masing-masing bergerak menuju satu titik yaitu Istana Presiden. Pada saat itu presidennya masih Pak SBY. Kemudian kami diterima langsung pada saat itu. Pertama kali pendemo yang diizinkan masuk ke istana hanya Serikat Pekerja. Ya, karena Tahun berapa itu? 2005. Ya, 2005 itu ketika hadirnya PP 64 itu. Sebelum-sebelumnya bahwa pendemo belum pernah ada yang diterima langsung, ditanggapi, respon oleh. Iya, mungkin tadi karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ketum bahwa sejarah Serikat Pekerja atau buruh atau pekerja disebutnya di kereta api ini sudah banyak jasa-jasa perjuangannya, sehingga memang akhirnya negara pun mungkin khawatir bahwa ini menjadi tulang punggung negara nih, pegawai kereta api ini kalau sampai kurang salah penanganan bisa berakibat fatal. Apalagi waktu itu dukungan dari internasional ITF sangat kuat. Waktu itu dari seluruh termasuk dari pihak transportasi, pelabuhan dan segala macam, kami didukung penuh dan alhamdulillah permintaan dikabulkan. Nah, waktu itu kami kontak langsung dengan Pak Menteri Perhubungan, Pak Hatta Rajasa. Pak Hatta Rajasa bersama dengan Pak Andi Maranggeng, waktu itu sekretaris negara kalau nggak salah. Nah, beliau meminta perwakilan dari dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera. Nah, kebetulan perwakilan dari Sumatera saya yang diwakili. Jadi waktu itu ada 7 orang diizinkan masuk. Saya salah satunya yang masuk ke Istana Presiden, menyampaikan aspirasi dari seluruh, kurang lebih waktu itu masih sekitar 20 ribuan, 20 ribu lebih lah pegawai kereta api. Nah, kami diterima di situ menyampaikan keluh kesah kami kenapa sampai pimpinan atau pimpinan kami lah, manajemen itu abai terhadap kesejahteraan pegawai. Nah, akhirnya disepakati bahwa Presiden menyatakan penjaminan bahwa untuk pensiun kereta api bisa dipahami akan tetap diurus oleh negara, namun pembiayaannya mungkin akan terus berlanjut oleh PT Kereta Api sendiri. Nah, tapi PP 64 itu bagi kami adalah salah satu terutama yang PNS ya. Kalau yang sekarang kan ada Perum dan PT ya. Yang PNS ini sangat beruntung karena saat itu yang kami tuntut itu 10% di atas penghasilan PNS. Kondisi kami di kereta api pada saat itu gajinya masih di bawah PNS. Jadi kami ini pegawai perhubungan yang dititipkan atau ditugaskan di kereta api. Nah, penghasilan kami waktu itu kesejahteraannya di bawah pegawai negeri. Nah, dengan terbitnya PP 64 bahwa kami dijamin oleh negara dan kesejahteraannya di atas 10% di atas PNS, itu menjadi bekal kami untuk ke daerah menyampaikan agar kondisi menjadi lebih baik dan menenangkan untuk rekan-rekan kami seluruh yang ada di daerah. Nah, itu kan ya, alhamdulillah semua juga tadi bahwa Serikat Pekerja ini artinya melaksanakan tugas sesuatu yang memang seharusnya manajemen memahami atau siapapun memahami bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manajemen, tapi hanya bisa dilakukan sifatnya oleh Serikat Pekerja.
Nah itu harus kita pilih-pilih nih peran sebagai apa ketika serikat pekerja hadir di situ. Apakah ini ranahnya manajemen atau ranahnya serikat pekerja? Kita jadi semacam sisi mata uang yang memang saling membutuhkan, tidak untuk saling mengabaikan. Kalau bahasa milenial sekarang itu kolaborasi. Betul. Jadi, nah dari situ kami memahami bahwa serikat pekerja itu bagi siapapun menjadi satu kesatuan yang memang harus dipertahankan untuk selamanya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tetap seperti itu. Nah perjuangan kesininya lebih baik lagi dan banyak masalah-masalah seperti misalnya perjuangan yang dilakukan oleh serikat pekerja ketika Sumatera Selatan akan divitokan, akan diakuisisi oleh perusahaan instansi BUMN lain. Nah, padahal pendapatan dari kereta api adalah angkutan batu bara waktu itu. Nah, itu juga yang bergerak juga serikat pekerja. Kemudian pada saat permohonan permintaan penyelesaian tarif, manajemen nggak mungkin dia minta menyelesaikan tarif kan. Jadi peran itu dilakukan oleh serikat pekerja. Jadi pertama kali yang menyetuskan itu Pak Jaka. Bukan, artinya saya hanya mewakili dari wilayah Sumatera, hadir di situ sebagai saksi dan menyuarakan juga ikut serta ya. Berarti Pak Jaka mewakili pegawai Sumsel Iya, khususnya. ya Sumbaksel ya, Sumbangsel. karena mewakili Lampung dan termasuk Padang dan Medan. Meminta untuk dana pensiun itu untuk kesejahteraan pegawai kereta api. Kami cuma minta jaminan bahwa pensiun kami harus Ada. ya sesuai dengan aturan yang berlaku lah. Iya. Berarti Pak Jaka yang pertama kali ya. Diterima yang diterima Oke. di Istana Dan Presiden sampai sekarang salah satu terasa. wakilnya. Dan saya juga ya sangat bersyukur waktu itu SBY selaku presiden bisa tercatat dalam sejarah bahwa satu-satunya demo besar yang langsung diterima oleh istana itu hanya serikat pekerja. Sebelumnya banyak demo dari misalnya tanda petik dari PTN ya. Itu setiap hari demo, dia menuntut masalah-masalah mereka dari lain, tapi jarang juga yang langsung diterima. Tapi kereta api waktu itu SPKA begitu demo langsung diterima. Mungkin juga tadi ada sejarah yang memang tadi perjuangan ikut serta dalam kemerdekaan, dalam perjuangan merebut dari Belanda, seperti itu kan mungkin. Jadi pesan-pesan baik dari perjuangan serikat pekerja itu tercatat. Nah, seperti yang perlu diketahui oleh para anggota. Ya. Karena para anggota nggak tahu kan, yang memperjuangkan supaya dana pensiun itu bukan manajemen yang tidak. Betul. Perusahaan melainkan serikat pekerja. Ya. Jadi kita memahami bukan kita juga mengabaikan manajemen dan menyalahkan manajemen, tapi kita memerankan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manajemen. Jadi kita satu kesatuan seperti suami istri lah. Ketika suami tidak bisa melaksanakan istrinya, ketika istrinya tidak melaksanakan ya suami saling menutupi. Seperti ini yang harus dikasih tahu para anggota. Ya. Tetapi pergerakan kita anggota tuh nggak tahu sih gimana kita bergerak. Tahu ada hasil. Nah, hasil itu mereka nggak tahu dari mana yang bisa menghasilkan. Ya tadi sampai yang terakhir kan baru tadi saja dicanangkan bahwa serikat pekerja kuat, KAI hebat. Nah itu kan kalau misalnya manajemen dan serikat pekerja bersatu seperti itu, saling memahami antara kepentingannya, tentu akan menjadi terbukti semboyan tadi. Oke, dari Pak Jaka, sebelumnya ini saya beralih ke Mas Eka dulu. Ya, yang paling Pak Ketum mohon izin kembali ke Pak Eka. Ini para milenial yang sekarang memegang divisi wilayah Tolahan. Ini muka-muka baru. Asik. Generasi lama ya. Jadi Mas Joni jangan nggak tahu Mas Joni. Jadi Mas Eka ini juga adalah salah satu ketua DPD termuda se-Jawa Sumatera. Ini menarik sekali. Boleh nih, Pak Eka, Mas Eka boleh diperkenalkan ketemu sekalian. Setiap tahun ketemu di jalan. Ya mungkin orang masih mengira bahwa Balai Rasa ini masih DPC Pak. Oke, nah betul. Soalnya kan Balai Rasa ini kan DPC. Nah, sekarang udah beralih ke DPD. Naik lah. Naik jadi ya. Oke, silakan. Boleh Mas. Izin Pak Ketum. Izin. Kasih Mas Doni, Chef dan Mas Ari untuk lahat ya. Kita deklarasi itu per bulan 11 November di 2022 itu melepas jersey lah dari DPC ke DPD.
Karena selama 1 tahun lah kurang lebih kita berkonsolidasi dengan Pak Ketua DPD DP3, dalam hal ini Pak Cinta selaku mentor saya dan panutan saya lah untuk organisasi SPKM. Karena beliau kan lebih senior dan sepak terjangnya di dunia SPKM ini sudah terlihat. Jadi untuk DPD ya, untuk Balai Yasa ya, alhamdulillah lahan lah Pak. Pertama, kita sebagai pencetus menciptakan sejarah baru di mana Balai Yasa bisa berdiri di DPD. Kita salah satu Balai Yasa terbesar lah se-Indonesia dengan mitra yang sama seperti Manggarai dan Jogja. Itu sama, tapi jumlah karyawannya kita hanya 334. Satu sedang proses karena posisinya lagi dinas Pak POK lah kalau sekarang. Jadi belum anggota satu, 333-nya sudah anggota semua dari Pak EVP dan jajaran manajemen itu sudah pegawai sudah alhamdulillah Pak. Jadi kita melalui pendekatan pribadi lah bagaimana perjuangan kita ke depannya. Kalau manajemen tidak mensupport, kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah goal yang harus kolaborasi kan. kalau berjalan sendiri-sendiri nanti sesat di jalan. Betul. Jadi dapat nih Mas Doni. Ya. Dari 3 nih semuanya perjuangan semua. Betul. Jadi ada perjuangan di era lama, Ya, di tengah ini betul. era baru sekarang nih Betul, Balai betul. Yasa ya. Yang pertama Iya. yang sekarang menjadi ketum Pak Edi, dan sekarang melanjutkan milenial para milenial yang melanjutkannya. Benar Mas, kalau kita tidak tahu sejarah, teman-teman di bawah atau teman-teman anggota itu hanya tahu goal hasil, dengan Iya. proses yang kita lalui itu tidak semudah membalikan telapak Iya. tangan. Betul. Itu betul Mas. Nah, kalau dulu kan belum ada namanya kayak itu. Sekarang digital dan lain-lain, sosmed kan. Iya. Kalau dulu kalau kita mau buat laporan anggota, laporan terkait misalkan kita mau ke sini nih, kegiatan ini kan nggak tahu Pak nya. Iya. Nah, sekarang kan udah ada digital system kan, kayak sosmed kita bisa tahu informasi ke anggota bahwa ini kegiatan PK ini, anggarannya ini. Jadi kan jelas jadi kan. Karena dibantu lah sekarang kalau sosmed. Benar, prinsipnya sih transparan sama Iya. seperti prinsipnya DPD DP3 Palembang, kita transparan, jadi tidak ada yang ditutupi. Jika kita bergerak dari A ke B, ada kos yang dikeluarkan, ada biaya tenaga. Jadi jangan sampai anggota itu menilai hanya pengeluarannya segini, cuman hasilnya nggak ada. Nah, sampai ya, kayak isu yang mungkin isu-isu di bawah itu sudah terlalu liar. Kadang kita tidak bisa mengeblok mana yang penting, mana yang hoax, dan mana yang kosong. Jadi milenial sekarang ini perlu pembelajaran tentang jiwanya SPK itu di mana ranahnya itu perjuangan, bukan hasil, bukan memutuskan. Kita sepakat kata-kata namanya kita kan dalam serikat pekerja kan kerja itu ada nama iuran betul. Yang anggota kan pengen tahu sih, mereka keluarga misalkan 20.000 iuran, mereka pengen tahu 20.000 kemana uangnya kan. Ya, sekarang anggota dulu mereka nggak tahu uang itu kemana gitu kan. Nah, sekarang alhamdulillah para manajer megang itu bisa transparan uangnya berapa gitu. Nah, sekarang kait akan masalah ada anggota itu bilang gini, gimana sih laporan keuangan ini karena udah kita share terus Pak, kita share udah kasih di grup, share di pakai link, tapi masih ada yang bingung kayak jadi kadang kita bingung Pak, kok ada anggota yang kok nggak bisa misalkan ada terus tanggapan Iya. Di teman sekalian para anggota karena lalu terbatas bulan secara korek semuanya media format laporan akan kami koreksi ya, selalu. Memang transparansi ini tentunya adalah teknis, detailnya tidak akan selalu
update dari semua media yang milenial kan tahu sendiri sangat canggih untuk mengusulkan bentuknya yang lebih nyaman yang memang sudah kami sampaikan di website DPP dan juga DPD Palembang, juga DPD yang lain sudah selalu menyampaikan dalam media maupun media maya. Kalau memang belum tersampaikan, kami juga tidak akan memaklumi saran kami, akan kami buka sesuai dengan saran kami. Kami sangat memahami usulan dan info dan pertanyaan yang baik itu memang benar. Anggota bagi kami adalah segala, bagi kami adalah ada dan kita selalu layak hadir untuk pada saat dan semua aspirasi kakak aspirasi dan juga para pengurus karena mulai dari PO sampai dengan bawah akan kita tindak lanjut semua komunitas dan insya Allah setelah era penyesuaian iuran ini kalimatnya penyesuaian ya. Dalam penyesuaian iuran itu pertama kali saya aktif merintis mendirikan sejak 2009. Iuran itu 1.000, 2.500, lalu bergerak di tahun 2006 sampai 2010 itu pada era kenaikannya itu terakhir 10.000, 5.000 dan 2.500. Itu mentok di tahun 2011 2012 tidak ada perubahan lagi. 10.000, 20.000, 15.000 itu sudah berjalan 12 sampai 12 tahun tidak ada perubahan. Pada waktu itu gaji kita hanya 10% atau 20% dari take home pay yang sudah berubah sejak 2012 sampai 2020. Misalkan gaji saya tahun 2012 itu pada level yang sama, misalkan 4 poin pada waktu tahun 2002 itu sudah mencapai 12 poin, 3 kali lipat 300% sudah ada kenaikan take home pay-nya semua level, semua bagian. 2012 4 poin, di 2022 sudah mencapai 12 poin, 3 kali lipat 300%. Tapi iuran SPKA itu sejak 2012 itu belum ada penyesuaian. Tapi perjuangan, kalau perjuangan take home pay, perjuangan dikatakan itu berubah sampai 3%. Kita tidak menuntut selama 10 tahun itu naikkan, dan pada waktu 2022 karena memang tingkat perjuangan dan tingkat apapun kami mengusulkan dan disepakati dalam Munas 11 2020 bukan mendadak, panjang 10 tahun, dan sosialisasi dalam bentuk format apapun sudah disepakati dalam amanah Munas. Itu sebuah kebutuhan untuk para pejuang, dan hasil-hasil kemudiannya pun sangat dirasakan, tapi belum misal ya. Pada waktu pandemi di anak perusahaan dan BUMN lain banyak yang gaji sampai dengan 40%, yang gajinya 12 poin dipotong dia hanya dapat 6 poin, kan 50% tuh ya, direskat. Tapi alhamdulillah perusahaan rencana akan ada performa kita tolak. Selama pandemi